Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Fajriyah, NIM 22020013, Prodi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akhlak, Etika, dan Moral. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Poin 1, latar belakang. Agama Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain akhlak, etika, moral, dan lain-lain. Semua tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Timbulnya kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadapnya adalah pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, kita mampu menilai perilaku seseorang apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat terlihat dari cara bertutur kata dan bertingkah laku. Poin C. Tujuan. Adapun tujuan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, untuk mengetahui persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang keempat, untuk mengetahui dalil yang menjelaskan tentang akhlak. Langsung saja, bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun, yang menurut lughat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi akhlak menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat atau watak yang dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik ataupun buruk. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut para ahli dasar, akhlak itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tujuan dari akhlak itu sendiri adalah menanam tumbuhnya rasa keimanan yang kuat, menanam kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal saleh, dan akhlak yang mulia, kesadaran bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia lainnya, menimbulkan perasaan bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk berbuat yang terbaik bagi orang lain. Karena Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan kesadaran manusia untuk berbuat baik sebanyak mungkin tersebut akan melahirkan sikap peduli kepada orang lain, karena Islam mengajarkan untuk berbuat baik dalam segala hal dan melarang perbuatan yang jahat atau tercela. Karena pada dasarnya baik atau buruknya perbuatan seseorang akan kembali kepada dirinya masing-masing. Selanjutnya, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika ini merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dari baik dan buruknya manusia, seperti itu. Dalam bentuk jamak atau ta'etha, artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Jadi, makna etika ini adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika juga dalam arti lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Kemudian terkait dengan terminologi etika, terdapat istilah lain yang identik dengan kata-kata ini yaitu susila atau sansekerta, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip-prinsip atau hidup yang lebih baik. Ketika pada dasarnya mengamati realitas moral secara kritis, dan etika tidak memberikan ajaran melainkan kebiasaan, nilai moral, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut. Dari beberapa pertanyaan tentang etika dapat disimpulkan bahwa secara umum asal mula etika berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Etika juga suatu ilmu yang membahas baik dan buruk, teori tentang moral. Selain itu, teori etika berorientasi kepada cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia tersebut bertingkah laku di masyarakat. Selanjutnya, poin C. Pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin yaitu mos atau tunggal, mors itu atau jamak, dan kata moralis bentuk jamak mors memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesulian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moral berarti mempunyai dua makna. Yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan kedua, kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati, perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah lain yang sama dengan moral adalah etika dan akhlak. Etika ini berasal dari kata ethik atau Belanda, dan etis Inggris, dan ethos Yunani yang berarti kebiasaan. Kelakuan akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluk jamak dari khulkun. Istilah moral seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak.
yang berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tinggi rendahnya inteligensia, kecerdikan, dan kepandaian. Kata moral atau akhlak ini digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan. Dalil akhlak di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak, atau bahkan secara umum Al-Quran itu sendiri adalah akhlak, dalam arti pakaian, cara kita hidup, berpikir, dan berbuat, serta berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan khalik maupun dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, jauh dari syirik atau sesat, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah 98 ayat 5. Selanjutnya poin E, perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Pengertian etika dari segi etimologi atau etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Sedangkan kata moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mors, jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral secara terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Persamaan akhlak, etika, dan moral ada beberapa persamaan, yaitu A. Akhlak, etika, dan moral membahas tentang ide, tujuan, alasan, huzah, motif, perilaku. B. Akhlak, etika, dan moral merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. C. Dilihat dari fungsi dan perannya dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral yaitu sama, yang menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriahnya. Dapat kita simpulkan bahwasanya materi yang berdasarkan tulisan di atas itu dapat kita ketahui bahwa antara akhlak, etika, dan moral memiliki kesamaan arti, cakupan, dan tujuan. Namun demikian juga memiliki perbedaan satu sama lainnya. Dalam perspektif Islam, akhlak dan tasawuf sangat berkaitan erat karena sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dapat pula disimpulkan 4 hal, yaitu bahwa akhlak, etika, dan moral adalah suatu yang disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk antara akhlak, etika, dan moral. Memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan yang dipakai. Dalam konteks sejarah, antara akhlak dan tasawuf memiliki tujuan dan esensi yang sama, yaitu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta indikator orang berakhlak adalah beriman atau tidaknya seseorang. Salah satu karakter seseorang dikatakan beriman adalah ketika ia mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi alam lingkungannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.